yang dilaporkan kepada Polda maupun kepada Polres itu, karena saya pernah bertemu dengan perempuan yang bernama MNK itu, dan dia juga yang telah mengatakan siapa yang menjadi sumber fitnah dari semua urusan ini. Jadi saya saksinya. Selain saya, ibunya Isobatul Umah juga menjadi saksinya. Tapi ketika kejadian itu terjadi di tahun 2017, dia sudah memajukan permintaan maaf, dan kita tidak membawanya itu ke ranah yang lebih tinggi lagi. Tetapi kenyataannya karena di belakangnya itu ada Jin Tomang itu yang mendorong dan kemudian memanfaatkan media, memanfaatkan LSM, memanfaatkan kekuatan yang ada di luar itu untuk menekan Siddiqiyah, maka menjadi seperti inilah adanya. Ya Bu, efek dari proses hukum yang melanda busnya ini apa Bu? Ya yang jelas kemudian ini menjadi PR buat kita semua, membuat kita mendapatkan tambahan pekerjaan untuk memberikan sosialisasi kepada warga Siddiqiyah, memberikan pemahaman dan juga menyampaikan yang sebenarnya terkait dengan keseluruhan permasalahan yang ada di Siddiqiyah ini, dan memberikan petunjuk kepada murid Siddiqiyah, mereka mau tetap sebagai murid Siddiqiyah atau mau mengeluarkan dirinya dari Siddiqiyah. Kita membebaskan itu, kita memberikan kemerdekaan kepada mereka untuk memilih. Ya Bu, ini ribuan santriwati dan santriwan ini semuanya bergerak ini. Yang memotivasi mereka ini apa Bu? Kita cinta Siddiqiyah, itu saja. Kita cinta Siddiqiyah, kita merasakan kemanfaatan Siddiqiyah dalam hidup kita, dan kita semua ini berhutang budi kepada Pak Yai, termasuk kepada orang-orang yang telah membantu beliau untuk membesarkan maupun untuk melestarikan Siddiqiyah ini. Di luar konteks hukum, dampak sosialnya apa Bu untuk santriwati maupun santriwan? Yang jelas kami sangat tersinggung dengan pemberitaan yang ada di media massa yang menganggap pesantren kami ini mengajarkan radikalisme. Kita jadinya harus melakukan sesuatu, harus memberikan pembelaan. Dan dari sisi pendidikan pun kita pun juga mendapatkan permasalahan. Karena ada orang-orang yang terpengaruh dengan informasi itu kemudian akhirnya menganggap kita ini jelek dan menganggap pesantren ini tidak mengajarkan kebaikan. Mereka menarik murid-muridnya dari Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat, lembaga pendidikan yang ada di pesantren ini. Bagi kami itu tidak masalah, tetapi ini adalah sebuah pembunuhan karakter, kemudian juga pelecehan, termasuk juga pencemaran nama baik. Tapi kita sendiri saat ini dalam kondisi yang sangat sulit untuk membiarkan polisi maupun pemerintah untuk membiarkan ini begitu saja, tanpa memberikan keadilan kepada kami yang sudah sekian lamanya itu terus-menerus membela NKRI dengan sosial, dengan apa-apa yang kita punya, termasuk juga dalam rangka menumbuhkan cinta tanah air. Kita ini tidak diajarkan untuk membangkang, tetapi ketika kepolisian, pemerintah tidak mendukung kami, kami harus membela diri. Bu, misalnya ini upaya jemput paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian, apa yang dilakukan para santri dan santriwati? Kita akan membelanya, kita akan mempertahankan diri, karena ini hak kita. Sampai kapan Bu seperti ini? Sampai kapanpun. Sampai mati. Karena Pak Yai sudah menyebutkan membela Siddiqiyah itu adalah syahid. Karena kita tidak hanya sekedar membela personal, kita ini membela apa yang menjadi kebenaran. Pak Yai mengetahui yang sebenarnya dan kami mempercayai beliau. Kalau beliau tahu ada sesuatu yang salah tidak pernah ditutup-tutupi. Maka kenapa ketika beliau sudah menunjukkan fakta seperti ini dan menyampaikan kepada murid-murid, kepolisian tidak memperhatikan itu? Apakah selama ini Pak Yai tidak pernah dipercaya omongannya? Kalau ada masalah, kepolisian minta tolong ke Pak Yai. Tapi dalam urusan ini kenapa justru Pak Yai dipermasalahkan? Omongannya dan apa yang didakwakan beliau terkait dengan permasalahan ini tidak diperhatikan. Ini adalah sesuatu yang sangat tendensius. Ada kepentingan, ada sesuatu yang bermain di balik semua keputusan itu. Apa ya harapannya pada pihak kepolisian? Kita minta keadilan, fakta-fakta, dan kita mengetahui bahwa apa yang disampaikan dan yang diberitakan itu termasuk juga yang ada kelemahan-kelemahannya. Dan kita dari ahli hukum kami juga sudah mempelajarinya, tapi kenapa polisian membiarkan seperti itu? Tetap saja, apanya karena sudah menerima uang. Bu, harapannya ke masyarakat terkait dengan polemik yang terjadi sekarang ini apa Bu?
nama baik Siddiqiyah dibersihkan karena kita sudah dirugikan. Untuk tidak menerima informasi Tidak menerima informasi sepihak dari gerombolan itu saja yang memang menggunakan media massa, menggunakan LSM, termasuk juga menggunakan lembaga-lembaga negara yang lainnya, karena kita tahu mereka memanfaatkan Kompolnas, memanfaatkan KPAI, memanfaatkan Komnas HAM dan yang lain-lainnya.